sekalian, jumpa lagi dengan channel kami, Thomas Budiono, Refleksi Iman Kristen. Saudara-saudaraku, dalam kesunyian kita merasa tenang, terasa rileks, karena sesungguhnya kehidupan kita sehari-hari terlalu banyak menghabiskan energi. Setidaknya, telinga kita dapat beristirahat. Bahkan indera-indera kita yang lain, tanpa kita sadari, dapat beristirahat dengan baik. Inilah yang membuat suasana rileks dalam tubuh kita. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya setiap orang memerlukan kesunyian atau ketenangan. Dan saat ini, saya berada di tempat yang tenang dan sunyi dalam suasana alam yang segar. Saya berada di tempat doa Gua Maria, Sendang Sriningsih, Klaten. Di tempat ini saya mendapatkan inspirasi renungan, yaitu sunyi dalam hening. Di dalam kesunyian atau kesendirian, kita belum tentu merasakan keheningan, karena pikiran kita dipenuhi oleh berbagai persoalan, beban tanggung jawab di luar kemampuan kita, sehingga kekacauan, ketakutan, kecemasan justru yang kita alami dalam kesunyian itu. Kita lebih suka berada di tempat keramaian untuk mengalihkan itu semua yang sesungguhnya hanya sejenak melupakan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketenangan adalah suasana pikiran, sedangkan keheningan adalah suasana hati yang dapat dikatakan juga suasana jiwa. Jadi untuk mendapatkan keheningan, kita harus tinggalkan keramaian. Kita bawa undur sejenak diri kita ke tempat yang sunyi, supaya pikiran kita mendapatkan ketenangan. Pikiran kita mulai dapat jernih untuk memikirkan solusi-solusi persoalan yang sesungguhnya. Persoalan-persoalan yang sesungguhnya bersumber pada kehidupan, karena kita hidup, maka dilanda persoalan-persoalan. Dan untuk masuk ke dalam suasana keheningan, lanjutkan merenungkan tentang hidup itu sendiri. Mengapa kita hidup di bumi ini? Siapa pemberi hidup yang sesungguhnya? Karena suatu saat nanti tubuh ini akan mati, dan jika ini terjadi, maka kita manusia akan mulai hidup baru di dalam roh. Roh jiwa kita sudah tidak memiliki tubuh daging lagi. Roh jiwa manusia akan hidup kekal. Jika tubuh daging masih hidup, menyatu dengan roh, tujuan hidup manusia cenderung pada keinginan-keinginan daging yang sesungguhnya hanya mencari kesejahteraan. Berbeda dengan tubuh roh jiwa manusia yang hidup kekal. Dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 6 dan 7. Mari kita dengarkan perkataan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Saudaraku, di ayat 7 yang terakhir inilah yang membawa keyakinan orang Kristen bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah Bapa. Kita perhatikan sekali lagi Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Kita orang Kristen telah mengenal Yesus dan meyakini Dia adalah Allah yang turun ke bumi, menjelma menjadi manusia. Jadi kita sudah kenal jalan bagi jiwa kita menuju kepada Allah. Dan firman-Nya adalah kebenaran yang akan membimbing melalui jalan itu. Dia telah mati dan hidup kembali untuk selama-lamanya sebagai yang sulung,
dan akan membangkitkan kita dari kematian untuk hidup kekal bersama dengan Dia di sorga, tempat yang damai bagi jiwa kita. Amin. Saudaraku, jika Anda diberkati melalui channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton juga video-video saya terdahulu. Semoga dapat lebih menguatkan iman kita.